Tetapi bahwa posisinya dengan posisi pemerintah daruratnya itu sangat penting. Karena menunjukkan bahwa apa yang dipropagandakan oleh Belanda bahwa pemerintah Indonesia itu sudah lumpuh, itu sudah nggak benar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di YouTube channel Anhar Gonggong. Sudah ada saya Nian Anhar dan juga Ayah. Dan kali ini di episode YouTube kali ini dari komentar-komentar yang muncul di YouTube channelnya Ayah, ada beberapa saran minta diangkat topik. Nah, kemudian akhirnya kita memilih untuk kali ini kita mengangkat cerita atau topik tentang pemerintahan darurat Republik Indonesia. Mungkin masih banyak yang belum memahami sebetulnya pemerintahan darurat Indonesia itu ada dibentuk karena apa, dan kemudian ada isu bahkan itu sebetulnya yang menjadi pemimpinnya itu adalah juga harusnya diangkat jadi presiden, yang udah kita bahas juga di episode sebelumnya. Dan untuk itu kita akan membahas, mendengar Ayah bercerita bagaimana sebetulnya PDRI yang biasanya itu disingkat itu terbentuk dan sebetulnya memiliki posisi seperti apa di dalam pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi gimana ya ceritanya, mungkin sebelum PDRI itu ada, terus kemudian PDRI itu ada dibentuk, dan kemudian perjalanannya seperti apa? Oke, jadi ini ada beberapa buku yang menyangkut itu. Oke, rata-rata bukunya Bung Hatta ya? Ada Bung Hatta, ada. Tapi ada buku yang menarik ini, yang ditulis oleh orang Belanda, sarjana Francis Gouda, Thijs Brocades. Francis Gouda, ya. Dengan Salzburg. Judulnya menarik juga. Indonesia Merdeka karena Amerika. Ya. Jadi dijajah Belanda dan Jepang, tapi merdekanya karena Amerika. Nah, tapi pertanyaan. Iya, benarkah itu? Nah, ceritanya begini. Ya. Jadi ini harus diletakkan. Jadi kita merdeka itu, begitu kita merdeka, maka pada saat yang bersamaan terjadi perang dingin. Nah, jadi perang panas selesai. Begitu selesai, begitu diganti dengan perang dingin. Cold War ya istilahnya. Yaitu di satu pihak kapitalis liberalistis Amerika, Eropa Barat sebagai satu blok, biasanya disebut blok Barat, ya. Atau dia menyebut dirinya blok bebas. Kemudian kelompok Uni Soviet dan Eropa Timur, blok Timur. Yang komunis. Yes. Nah, di tengah-tengah itu, di tengah-tengah situasi seperti itu, maka kedua kelompok ini kan berusaha menyebarkan pengaruhnya ke negara-negara, termasuk Indonesia sebagai negara yang sudah menyatakan kemerdekaannya tapi berkonflik dengan Belanda. Dan nanti akan ada bagaimana sikap mereka, artinya Amerika, Rusia, bagaimana, dan bagaimana sikap mereka terhadap situasi Indonesia di tengah-tengah perang dingin itu. Nah, setelah melalui pergumulan, akhirnya kan konflik di internal kita juga terjadi. Amir Syarifuddin diganti, jadi jatuh disebabkan oleh karena isi perjanjian Renville yang dianggap melemahkan Indonesia karena wilayah-wilayah yang sudah diduduki oleh pasukan kita, garis Panmok harus tentara kita harus keluar dari daerah-daerah yang itu. Nah, menjadi persoalan adalah bahwa walaupun Hatta ketika menggantikan
Wakil Presiden Hatta menggantikan Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri. Nah, bentuknya berubah juga. Bentuk pemerintahan dari parlementer menjadi presidensil, walaupun dalam prakteknya mirip tetap aja. Tapi yang menarik itu adalah bahwa Hatta mengatakan dia menjadi Perdana Menteri dan tetap akan menjalankan isi dari perjanjian Renville. Walaupun itu merugikan menurut. Tapi Hatta sebagai seorang Perdana Menteri dan intelektual dan seorang yang sangat menghargai janji formal, maka dia tetap mengatakan, oke, saya mau, tetapi yang saya jalankan adalah tetap salah satu di antaranya tetap berdasarkan Renville. Gitu. Nah, sambil jalan, orang sudah ribut segala macam, ada berbagai persoalan. Nah, Belanda tetap berusaha bagaimana caranya agar supaya Indonesia akan berada di bawah kekuasaannya kembali. Jadi tidak berhenti dia. Tidak berhenti. Tidak, walau sudah mencoba agresi pertamanya, agresi militer pertamanya gagal. Nah, sekarang dia rencanakan lagi. Nah, tetapi di situ dalam rangka itu maka konflik internal kita juga terjadi. Selesai Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri, lalu kemudian sebagai golongan kiri, dia membentuk Front Demokrasi Rakyat, FDR. Tadinya dia satu bersama dengan Syahrir, Partai Sosialis, tapi kemudian pecah. Amir mendirikan Front Demokrasi Rakyat, FDR, Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia. Syahrir anti komunis, Amir komunis. Gitu. Ceritanya seperti itu. Nah, di tengah-tengah keributan ini, konflik macam-macam ini, maka datanglah Musso. Musso. Nah, singkatnya Musso membentuk PKI, FDR-nya dihilangkan, Amir tapi menjadi bersama dengan Musso memimpin golongan kiri PKI, dan Syahrir tetap Partai Sosialis, dia anti komunis. Tapi yang bukan itu yang penting. Yang penting adalah bahwa tampaknya dua blok berusaha untuk melihat Indonesia bagaimana di bawah pemerintahan Soekarno-Hatta. Gitu. Berarti pada saat itu Indonesia sudah diperhitungkan? Diperhitungkan dalam arti kata bahwa pemerintah Soekarno-Hatta ini itu akan melirik kemana? Ke arah mana? Jadi dilihat ya, mau ke barat atau ke timur. Tapi Hatta sebenarnya sudah terlebih dahulu menyatakan dalam salah satu pidatonya bahwa kita mendayung di dua karang. Iya kan? Ya, jadi ada di tengah kita berpolitik bebas aktif, tapi istilah itu adalah dari dia. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itu, tadinya Amerika, dan itu jelas dalam buku ini, tadinya Amerika itu ke Belanda. Belanda. Artinya memihaknya Presiden Truman masih memihak Belanda. Tapi dalam perkembangannya oleh karena situasi seperti ini, dan ada satu hal yang penting juga, rencana Amerika setelah Perang Dunia Kedua itu
apa namanya, Marshall Plan, Plan, Oh, Marshall Plan. Marshall Plan. Marshall. Yaitu memberi Menteri Luar Negerinya. Iya. Marshall Plan itu adalah Amerika akan memberikan bantuan keuangan untuk merehabilitasi keadaan Eropa, Eropa Barat khususnya, yang mendukung dia. Nah, termasuk Belanda akan dikasih. Nah, lalu kemudian di tengah-tengah situasi seperti itu, tapi walaupun begitu Belanda terus berusaha. Nah, singkatnya, sambil ketika terjadi peristiwa Madiun, nah, Kabinet Hatta kan berhasil menyelesaikan persoalan itu. Artinya, Soekarno dan Hatta itu berhasil mengalahkan dan menghancurkan komunisme. Iya. Nah, bahkan Soekarno pidato kan? Iya, itu tahun 48 kan? Iya, akhir besoknya itu tanggal 19 Desember 48, maka pidato Soekarno berkata, kau milih rakyat silahkan, pilih Soekarno-Hatta atau pilih musuh Amir. Nah, artinya apa? Soekarno menyatakan mereka itu adalah pemberontak. Ya. Nah, ini yang memberikan bagaimana cara menyelesaikan Madiun ini merupakan penilaian utama dari Amerika untuk pada akhirnya melihat bahwa sebenarnya pemerintahan Soekarno-Hatta itu sangat moderat dan tidak memihak, karena ada isu Belanda itu mengatakan bahwa Indonesia itu akan menjadi komunis. Gitu. Nah, ternyata kan terbalik. Nah, di tengah-tengah isu itu, Belanda tetap berusaha kalau perlu melakukan serangan kedua, dan nanti akan dilakukan. Tetapi dalam pergumulan itu, akhirnya Marshall sebagai Menteri Luar Negeri melakukan juga berbagai hal, lalu laporan-laporannya orang-orang diplomat Amerika sebenarnya sudah mulai menunjukkan bahwa Belanda itu keliru dalam cara menghadapi Indonesia. Ya, tapi bahkan ada, saya punya tulisan itu ada yang menunjukkan bagaimana ada laporan dari mereka untuk menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Belanda selama ini sebenarnya keliru. Gitu. Nah, tapi akhirnya Amerika, Menteri Luar Negeri Amerika Marshall bahkan memberi sinyal kepada Belanda, kalau kamu mau melanjutkan serangan ke Indonesia, Marshall Plan tidak jadi untuk kamu. Nah, takut nggak Belanda? Takut, takut juga, takut. Ya kan, perlu dia duit ketika itu. Tapi ya akhirnya dilakukan juga. Artinya walaupun ada ancaman seperti itu, singkatnya, akhirnya di sini dikatakan dalam buku ini dikatakan menarik juga sih perkataannya itu. Di kalangan politik Amerika juga para politikus, jurnalis, dan warga biasa di bagian-bagian lain dunia barat yang demokratis, serangan tentara Belanda terhadap Republik Indonesia dicela habis-habisan. Jadi setelah serangan itu mereka lakukan, tetapi mereka sudah putuskan akan melakukan serangan, tetapi sebelum serangan itu dilakukan, yang menarik apa? Marshall dengan 2 orang pembantunya mendiskusikan tentang kemungkinan itu. Apa yang terjadi? Kesimpulannya ketiga petinggi Amerika ini mengatakan,
serangan Belanda itu pasti gagal. Gagal. Gitu. Jadi lika-liku pergumulan di antara pemimpin-pemimpin tingkat internasional dan pergumulan kita di dalam itu sebenarnya berkaitan. Iya ya, Berkaitan banget. Padahal yang satu ingin menangani isu apa, tapi ternyata ini ya, iya benar. Nah, tapi akhirnya kan singkatnya, seperti di sini dikatakan Hatta, ada di sini aksi militer kedua, lapangan terbang Maguwo diserang, gitu, dibom malah istilahnya. Nah, di sini Hatta menerangkan bagaimana mereka sedang dia bertemu dengan Critchley dan sebagainya sebelum itu. Nah, lalu kemudian dia pergi dari dia sedang berunding di Kaliurang sebenarnya. Nah, setelah itu pulang ke istana. Nah, yang menarik adalah bahwa persoalan yang dihadapi ketika serangan itu sudah dilakukan, istana di Jogja sudah diambil oleh ini, adalah bagaimana kedua pemimpin utama ini. Kalau sebelum serangan itu datang, Soekarno selalu mengatakan, nanti kalau ada apa-apa saya akan memimpin perang gerilya. Jadi dia akan ikut bergerilya. Tetapi persoalannya adalah begitu itu terjadi, kan persoalannya sangat krusial. Nah, Sudirman yang ketika itu sedang sakit, ada di rumah sakit Pantirapi, datang ke istana mengajak Soekarno untuk ikut bergerilya, tapi Soekarno malah menasehati Sudirman supaya tetap di rumah sakit aja. Nanti saya bernegosiasi dengan pemimpin militer Belanda supaya kamu sedang sakit dan harus berobat. Tapi Sudirman bilang enggak, saya pergi. Nah, apa artinya itu? Artinya adalah Kak Sudirman mengambil tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin tertinggi dari militer Indonesia. Kalau dia ikut menyerah, berantakan. Nah, tetapi Sudirman tidak menyerah, ada Nasution, ada Simatupang, dan sebagainya. Nah, malah saya mendengar bahwa memang ada isyarat juga supaya memang Soekarno dan Hatta menyerahkan diri. Karena apa? Kalau dia ikut dalam perang gerilya, untuk menjaga dia diperlukan paling sedikit 1 batalion lengkap. Dan kita nggak punya waktu itu. 1 batalion TNI hanya untuk menjaga 2 pemimpin utama ini supaya tidak ketangkap Belanda. Nah, 1 batalion lengkap itu berarti antara 800 sampai 1.000 orang senjata lengkap, dan kita nggak punya. Belum punya waktu itu. Ada tapi kan harus dikumpulkan dulu. Kan itu. Nah, akhirnya ya singkatnya Soekarno memutuskan dan ini sidang kabinet. Jadi dikirimnya telegram itu adalah hasil kabinet, dihadiri hanya berapa, 5 atau 6 orang menteri yang dipimpin oleh, yang mimpin sidang adalah Hatta walaupun perdana menterinya mimpin sidang adalah Soekarno, perdana menterinya Hatta. Yang hadir 6 orang kalau nggak salah. Lalu kemudian kirim telegram. Nah, singkatnya akhirnya Belanda melakukan serangannya, Hatta ditangkap, dibuang ke sana, di kerangkeng dan segala macam. Tapi PDRI dibangun oleh Safrudin ya. Di Bukit Tinggi.
Iya. Tapi sebenarnya ada juga menteri di Jawa. Oh, oke. Nah, lalu dan memang kan ketika Belanda sudah menduduki Jogja kan dia mempropagandakan pemerintah Republik Indonesia sudah tidak ada. Kekuatan TNI, Angkatan Perang Indonesia sudah lumpuh. Gitu. Dipropagandakan di PBB. Yeah. Ya. Dan itu lalu kemudian setelah terdengar berita bahwa PDRI tetap sebuah pemerintahan darurat terbentuk, maka orang-orang di PBB tidak percaya pada apa yang dikatakan Belanda. Lalu kemudian nanti serangan 1 Maret 49 yang dilakukan oleh Soeharto, itu juga menunjukkan bahwa kekuatan tentara masih ada. Dan 6 jam itu ya? Nah, saya pernah dengar memang dari Soejatmoko. Soejatmoko pernah cerita pada saya. Soejatmoko ini kan diplomat termuda waktu itu. Lalu dia katakan, bahwa ketika PDRI diberitahu bahwa itu ada, lalu kemudian serangan 1 Maret itu memperkuat posisi Indonesia di PBB. Di samping memang Amerika dan negara-negara tertentu lainnya marah pada Belanda karena serangan itu. Misalnya Nehru memanggil 19 wakil-wakil negara di Asia ke Delhi mengadakan rapat dan meminta agar supaya Belanda segera melepaskan Soekarno-Hatta dan mengembalikan ibu kota Yogyakarta. Jadi dukungan internasional justru sangat kuat dan justru Belanda terpuruk dengan itu, dengan serangan itu. Amerika juga sudah tidak memberi dukungan, bahkan walaupun dia tangkap Soekarno, dibuang kemana-mana, Hatta di sini diceritakan bahwa dia dikerangkeng gitu, segala macam. Akhirnya prosesnya memang yang menjadi soal itu adalah bahwa dalam proses perundingan untuk menyelesaikannya, orang masih melihat Hatta dan Soekarno tidak kepada pemerintah darurat. Ya bukan hanya karena persoalan jauh, tidak walaupun akan ada pesawat terbang sudah. Kalau mereka mau berunding dengan itu ya bisa. Tapi tampaknya pemimpin-pemimpin Belanda, pemimpin-pemimpin Amerika dan sebagainya negara lain itu tetap mengakui bahwa Soekarno-Hatta walaupun ditangkap, dia tetap punya kekuatan legitimasi untuk menyelesaikan persoalan. Oleh karena itu, ketika udah selesai, baik Sudirman maupun Safrudin itu agak kecewa, bahkan mereka ketika diajak masuk itu segan karena merasa dilangkahi. Jadi ada juga faktor itu ketika itu. Tapi ya karena sudah ada perjanjian seperti itu, maka yang terjadi adalah bahwa proses perjanjian nanti ini kan selesainya nanti adalah ke perjanjian Den Haag KMB. Tapi kan dimulai dengan ada Rumroyen yang mengantara itu. Dan proses diadakannya perundingan dengan Rumroyen ini juga adalah hasil pembicaraan Hatta dengan KTN dan kemudian Komisi 3 Negara dan Amerika dan seterusnya, dan akhirnya diselesaikan dengan nanti persoalannya kan persoalan apakah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia atau tidak.
Tetapi yang menjadi persoalan juga nanti itu adalah Indonesia akan diakui oleh Belanda, tetapi bentuk negaranya berubah. Tidak negara kesatuan, tetapi menjadi negara federal. Dan memang itu juga sudah diakui di dalam, sudah menjadi bagian dari perjanjian Linggarjati. Gitu. Dan akhirnya yang terjadi adalah hasil daripada setelah Rumroyen kan kemudian singkatnya diadakan perundingan di Den Haag dengan konferensi meja bundar yang disepakati kan akhirnya negara federal. Jadi kita itu pernah menjadi negara federal sekitar 8 bulan. Antara tanggal 27 Desember 419 sampai 15 Agustus 50. Setelah itu kan langsung muncul dekret. Bukan dekret tapi pernyataan bahwa kita kembali ke Undang-Undang Dasar. Karena persoalannya adalah pertentangan kita dengan Belanda, salah satu diantaranya adalah persoalan Irian Barat. Iya. Nah, sebelum jauh untuk yang di pemerintahan darurat Republik Indonesia sendiri dengan Syafruddin itu sebetulnya ceritanya gimana? Dalam arti Syafruddin kan juga nggak akan membentuk pemerintahan darurat tanpa ada informasi ke dia bahwa ini keadaan genting dan lain-lain itu. Ya sampai kan, akhirnya tadi dikirim telegram walaupun dikatakan, tapi setelah ini kan akhirnya sampai juga lewat radio segala macam. Nah akhirnya Syafruddin membentuk pemerintah darurat itu. Pemerintah atas inisiatifnya. Atas tapi inisiatif dengan telegram iya artinya inisiatif dia sejalan dengan inisiatif hasil rapat kabinet. Nah, seperti itu. Nah, lalu lengkapkah maksudnya waktu dalam pembentukan ini lengkap? Enggak, artinya namanya pemerintah darurat. Jadi hanya pindah-pindah dari Bukit Tinggi juga pindah kemana lagi dan sebagainya. Tetapi bahwa posisinya dengan posisi pemerintah daruratnya itu sangat penting. Karena menunjukkan bahwa apa yang dipropagandakan oleh Belanda bahwa pemerintah Indonesia itu sudah lumpuh, sudah enggak benar. Ditambah lagi dengan serangan yang dilakukan oleh Soeharto tanggal 1 Maret 49 itu makin ketahuan kalau Belanda bohong gitu. Itu persoalannya. Jadi akhirnya apa yang terjadi perundingan akhirnya walaupun nanti prosesnya panjang juga nanti KTN, Amerika dan segala macam dukungan diberikan kepada Indonesia akhirnya Belanda mau berunding. Nah di situ ada Rumroyen itu. Rumroyen inilah yang membawa ke adanya konferensi meja bundar. Nah, dan konferensi meja bundar itu memberikan pengakuan kepada Republik Indonesia Serikat. Jadi harus diingat itu. RIS. Dan persoalan Irian Barat akan diselesaikan, akan dibicarakan lagi setelah 1 tahun. Jadi tahun 50. Nah, Desember. Walaupun ternyata enggak pernah berhasil. Jadi ya ceritanya kayak gitu. Jadi coba kita lihat betapa rumitnya di dalam negeri ada pemberontakan PKI Madiun, lalu kemudian ada perang dingin, macam-macam, lalu ada negosiasi macam-macam, ada agresi, ada serangan, agresi. Itu semua harus dilakukan dengan padahal nah, pada saat kalau itu melihat terbatas. Kalau melihat itu kita punya pemimpin memang harus diakui hebat. Dalam situasi yang terjepit seperti itu, dalam situasi dipepet oleh macam-macam hal, toh mereka berhasil. Kan kalau orang biasa melihatnya kan aneh.
dalam situasi krusial sedemikian rupa, udah ditangkap, udah dipenjara, dikerangkeng, tapi toh Tapi masih bisa tetap masih bisa melakukan. melakukan berbagai kegiatan. Hatta itu dikerangkeng, dalam ceritanya ini Ini benar-benar dikerangkeng ya. dikerangkeng. Gila tuh Belanda. Jadi Jadi ya memang. jadi artinya pemimpin kita yang jadi betul-betul hebat. You bisa bayangkan bagaimana Soekarno dan Hatta dalam proses pemimpin pergerakan mencari ide, merumuskan nama, merumuskan undang-undang dasar, merumuskan dasar negara, dan kemudian menghadapi kenyataan seperti ini, tapi semua bisa diselesaikan. Dan itu dilakukan dengan mencari satu suara kebersamaan kan, Kebersamaan dengan diskusi dan lain-lain iya, gitu ya. iya. Bukan dengan ya ada iya, pertentangan, terjadi ya. pertentangan, tetapi pertentangan itu tidak terkecuali peristiwa Madiun. Iya. Ya. Setelah itu selesai dengan hasil perundingannya ada, tapi memang terjadi krusial juga karena dua persoalan itu menjadi persoalan internal kita nanti. Persoalan bentuk negara federal. Nah, kan Soekarno tidak senang dengan negara federal. Akhirnya terjadi pertentangan. Terutama di Indonesia, terutama di Makassar, di Indonesia Timur. Konferensi Malaya. Nah, Hatta sebagai Perdana Menteri ya mengatakan, ya kalau rakyat menghendaki yang lain ya silahkan. Sebagai seorang demokrat, ya, dia tidak khawatir nanti kalau tidak Perdana Menteri negara RIS-nya sudah tidak ada, dia tidak jadi Perdana Menteri lagi. Dia tidak pikirkan itu. Bagi dia yang menentukan rakyat. Itu. Nah, akhirnya negara federal dihilangkan, dia kembali menjadi negara kesatuan, dia tetap kembali menjadi wakil presiden, Soekarno presiden, tapi harus diingat, presiden daripada negara federal itu Soekarno juga. Iya. Itu sudah kita bahas di beberapa waktu yang lalu. Iya, makanya jadi begitulah ceritanya. Yang namanya PDRI prosesnya seperti itu, tapi tidak hanya PDRI sebenarnya yang dilihat, tapi yang terpenting juga bagaimana konteks para pemimpin kita berhadapan dengan situasi yang sedemikian rupa, tetapi berhasil menemukan cara untuk kemudian melepaskan kita dari Belanda. Gitu. Oke ya. Pemirsa, tadi kita sudah dengar Ayah bercerita tentang bagaimana pemerintahan darurat Republik Indonesia dari bagaimana keadaan Indonesia saat itu yang kemudian harus ada pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia, tapi kemudian akhirnya bisa diselesaikan dengan kembalinya Indonesia melalui perjanjian dari KMB, Konferensi Meja Bundar. Oke, jika pemirsa menyenangi video YouTube channel Anhar Gonggong ini, boleh di-like, share, dan subscribe, dan nantikan untuk episode-episode selanjutnya. Terima kasih.